Ya kalau saya sih tadinya saya paling jiper ya, paling down karena gila ya, hutang kita, meskipun suami saya yang melakukan, hutang kita hampir 17. Ternyata setelah berkumpul ada tuh yang 100 miliar juga hutangnya, lebih parah dari saya guys. Tapi dari situ di atas langit ada langit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia kita kedatangan tamu sangat luar biasa. Kita kedatangan pasangan yang sangat romantis, Bapak Hendra sama Ibu Opi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah mau bergabung dengan masyarakat Tanpa Riba ya, Bapak dan Ibu ya. Baik, alhamdulillah beliau berdua, beliau pengusaha, seorang pengusaha yang luar biasa, hutangnya luar biasa. Di kondisi sekarang di masa pandemi beliau berdua memiliki hutang sebesar 16 miliar ya Bapak Ibu ya. Betul. 16 miliar. Masya Allah. 17. Dan itu yang memutuskan untuk Bapak dan Ibu bergabung dengan masyarakat Tanpa Riba. Dan hari ini alhamdulillah ketemu langsung. Ketemu langsung dengan komunitas, ketemu langsung belajar langsung dengan masyarakat Tanpa Ribanya. Baik, alhamdulillah kita belajar 2 hari ya Pak Bu ya. 2 hari. Masya Allah. Boleh diceritakan awalnya kenapa dulu memiliki utang 16 miliar, kemudian apa yang menjadi bebannya selama memiliki utang 16 miliar? Boleh Pak Hendra atau Ibu, silahkan. Oke, memang awalnya kami memulai usaha dari pinjaman dari abang. Selama berjalan kita top up lagi, dan mungkin ada beberapa dari investor juga yang bergabung di bisnis saya. Baik. Nah, selama ini saya jalanin usaha saya ini, apalagi saya kegiatannya di bidang otomotif, jual beli mobil bekas. Oh Masya Allah, punya showroom ya Pak Hendra ya berarti ya? Kecil-kecilan. Kecil-kecilan, punya. baik. Setelah saya menjalani, memang dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya usahakan, itu berbuahnya tidak berbuah manis. Masya Allah. Seperti kita lihat bunga itu kan kelihatannya tampaknya wangi, gitu indah, ya. harum, Iya. tapi nyatanya nol. Masya Gitu. Allah, baik. Jadi sementara ini untuk usaha saya mungkin saya hentikan dulu karena memang tidak lepas dari kredit dengan pihak ketiga, itu Pak Le yang menyupport untuk penjualan saya, di mana itu saya sudah tidak berkenan lagi dengan bisnis saya, di hati saya itu tidak berkenan. Baik. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih jalanin usaha jual beli mobil bekas tuh sebaiknya tunai saja, cash saja. Baik. Sebenarnya di dalam masyarakat Tanpa Riba ada pembelajaran tersendiri khusus Bapak Hendra untuk bagaimana mengembalikan atau bagaimana agar syariat Islamnya, bagaimana belajar fikih muamalah secara syar'i gitu Pak. Nah, tapi memang ada di pembelajaran lain. Nah Pak, hari ini kan selama 2 hari ya Pak Hendra sama Bu Opi ya belajar tentang TBE, the basic element. Ya, selama 2 hari apa nih? Mungkin Bapak atau Ibu yang pembelajarannya yang didapat, silakan Bu. Ya. Ya, pelajaran yang kami dapat di TBI ini benar-benar basic ya. Jadi ibaratnya balik lagi, kita itu muslim di dunia ini mau apa, mau kemana nanti. Karena sebagai muslim kok kita masih ngerjain yang namanya riba ya. Kita nggak nyadar riba itu seperti apa. Taunya riba itu ya kerentenir, pinjam kayak gitu. Padahal saya pun pernah bekerja di salah satu Pak Le selama 10 tahun. Saya nggak ngeh itu juga riba. Berarti selama 10 tahun Bu Opi bekerja di Pak Le sih. Betul. Jadi saya tidak menyadari selama ini saya hanya menuduh suami saya yang melakukan riba. Padahal saya sendiri adalah pelaku riba. Namun saya sudah keluar dari Pak Le sekitar 2017 yang lalu karena usaha souvenir saya meningkat. Alhamdulillah meningkat tajam sehingga udah hampir mau 6 tahun. Namun saya tidak tahu kejadian ini menimpa suami saya sampai suami saya buka showroom, namun dia melakukan investasi dengan cara riba. Jadi dengan jual beli mobil bekas seperti itu. Jadi kita balik lagi yuk sama-sama. Satu, hindari hutang, jangan mau cepet naik.
jangan mau cepat kaya, jangan mau cepat usahanya double tanpa tidak mengetahui aturan-aturan Allah, karena kita sebagai umat muslim harus mempercayai dan meyakini Allah itu sudah punya aturannya yang harus kita yakini. Kalau kita melakukan riba itu efeknya apa saja, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, yuk sama-sama kita hindari hutang lah, ibaratnya seperti itu. Jangan sampai seperti kita ini jadi korban gitu ya. Dulu pertama kali bergabung dengan masyarakat tanpa riba, dulu pertama kali dapat informasinya dari mana Bapak Ibu mungkin? Dari YouTube ya. Kalau aku Silakan. kalau aku sih dari kakak aku ya, kakak aku karena udah tahu kejadian ini, suami aku sampai di penjara 1 minggu gitu ya. Serius itu berarti? Serius Pak, karena dari piutang ini dia di penjara, namun sebetulnya kwitansinya dibuat di polsek ya Pi ya, kwitansinya itu dibuat di polsek, sebetulnya itu nggak boleh ya Pak ya. Jadi karena sudah terpres, jadi dia bikin kwitansi di situ, dan sekarang juga mau lewat pengadilan lagi gitu kan. Tapi saya yakin Allah akan menolong kami. Karena kami sudah berniat di jalannya, kami tidak mau melakukan riba lagi, kami ingin bertobat seperti itu. Jadi wasilah dari MTR ini dari kakak saya. Dari kakak atas nama Ibu Supartini dari Bandung. Alhamdulillah, semoga beliau melihat tayangan ini, dan atas wasilah kakak Bu Opi, semoga beliau mendapatkan pahala juga. Amin. Pahala hijrahnya dari Pak Hendra dan Bu Opi. Amin. Baik. Bu Opi, Pak Hendra, kita kan alhamdulillah datang jauh-jauh dari Karawang ya. Iya. Iya. Apa yang membuat motivasi Bapak Hendra dan Bu Opi datang ke kita, datang ke masyarakat tanpa riba? Silakan. Oke. Motivasi utamanya pastinya tentunya apa sih tujuannya? Pasti pengen tahu caranya melunasi hutang-hutang. Betul. Kita punya step-step yang kita dapat dari acara ini. Yang pasti saya semakin yakin dan semakin kuat untuk menyelesaikan dan melunasi hutang-hutang yang memang menjadi beban hidup saya saat ini. Insya Allah atas pertolongan Allah, atas izin Allah, saya bermunajat sama Allah. Tidak kabur ya kita. Saya untuk menyelesaikannya dan tidak akan pernah lari ataupun kabur sedikit pun. Baik, sebelumnya punya pikiran untuk mungkin kabur atau mungkin alinya begitu? Sempat sih, sempat. Cuma Ngapain ya? saya kayak orang nggak punya iman. Kalau saya kabur. Baik. Insya Allah dengan saya berniat, Allah pun akan bantu. Betul. Saya yakin itu. Saya yakin Allah akan bantu menyelesaikan hutang-hutang saya. Alhamdulillah. Iya, ketika hadir di masyarakat tanpa riba, hadir langsung ketemu dengan orang-orang yang memang alhamdulillah sudah lunas hutangnya. Apa perasaan Bapak dan Ibu setelah belajar selama 2 hari? Apa yang didapat nih? Monggo silakan, silakan Bapak dan Ibu, silakan. Silakan. Ya kalau saya sih tadinya saya paling jiper ya, paling down karena gila ya, hutang kita, meskipun suami saya yang melakukan, hutang kita hampir 17. Ternyata setelah berkumpul ada tuh yang 100 miliar juga hutangnya, lebih parah dari saya guys. Tapi dari situ di atas langit ada langit. Jadi kita tidak boleh berputus asa. Mereka pun yang hutangnya miliaran masih bisa tertawa, bahagia. Yang penting kita berhusnuzon sama Allah saja. Karena semua urusan balik lagi lah, kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Alhamdulillah. Bapak mungkin diceritakan apa pembelajaran yang didapatkan selama pembelajaran di TBE, The Basic Element. Silakan. Ya, artian saya dapat pembelajaran berharga ini, saya semakin yakin atas dosa-dosa saya, dengan ujian hidup saya yang Allah kasih saat ini, kita kembalikan lagi. Betul. Kita tidak lupa untuk selalu meminta ampunan, semoga dosa-dosa kita dihapuskan. Dan terutama untuk semua saudara-saudara semua, jangan pernah mau berhutang. Jangan pernah mau berhutang. Cukup pembelajaran di saya, mungkin rekan-rekan semua yang ada di sini sudah cukup lah. Terutama di Karawang ya. Sampai ini para pengusaha. Ya, pengusaha-pengusaha Karawang khususnya janganlah untuk berhutang, apalagi urusan dengan abang-abang ya. Baik. Janganlah. Manfaatin modal yang ada,
kuatkan iman kita, keyakinan kita, meminta sama Allah, bertawakal, istiqomah, insya Allah ada jalan. Allah bantu. Baik. Alhamdulillah Pak Hendra dan Bu Opi membuktikan hadir ke Masyarakatan Pariba dan belajar. Pertanyaannya begini Pak Hendra, apakah menyesal bergabung dengan Masyarakatan Pariba? Kan kalau kita lihat di YouTube, di sosial media banyak orang, oh itu mah hoax, oh itu bukan real, oh itu omdo. Menurut Pak Hendra bagaimana setelah membuktikan langsung belajar dengan Masyarakatan Pariba? Silakan Pak Hendra atau Bu Opi. Oh, ini saya rasa ini bukan hoak atau bukan apa ya. Di sini saya anggap majelis ilmu yang sangat banyak manfaatnya. Masya Allah. Jadi jauhkan pikiran yang enggak dengan masalah tanpa riba. Sebisa mungkin ada sewaktu luang mungkin ikut bergabung dengan masyarakat tanpa riba. Baik, Ibu silakan. Kalau saya sih simpel ya, Anda banyak uang, tapi hidup Anda tidak tenang, istri tidak harmonis, sakit, atau ada keluarga yang sakit, itu berarti ada sesuatu yang salah dengan hidup Anda. Jangan mendewakan apa-apa dengan materi, dengan uang, tapi hidup Anda sebetulnya sengsara. Anda hanya berkedok harta saja, Anda hanya berkedok sosialita atau dan lain sebagainya. Berarti ada apa di situ? Ada sesuatu yang salah yang sudah kita lakukan. Yaitu apa? Mungkin koreksi lagi, uang kita dari mana? Dari riba atau lain sebagainya. Yuk, makanya saya ikut MTR ini kenapa? Yuk kita sama-sama membenarkan jalan yang tadi salah jadi benar lagi, seperti itu. Jadi saya nggak nyesel, malah alhamdulillah gitu. Tadinya kan suami ngapain sih ikut MTR gini-gini, tapi saya tuh yakin udah ayo ikut. Jadi alhamdulillah kebuka deh. Jangan lupa MTR ya, nanti kalian nyesel tau. Baik, alhamdulillah Pak Hendra dan Bu Opi memiliki hutang 16 miliar. Kita doakan bersama semoga beliau berdua istiqomah dan Allah mudahkan rezekinya dan Allah ridho sehingga utang-utang yang sebesar 16 miliar itu bisa lunas. Amin. Beliau berdua alhamdulillah sudah hadir di Masyarakat Tanpa Riba dan belajar langsung membuktikan apa yang memang diceritakan oleh Masyarakat Tanpa Riba adalah sebuah real. Dan insya Allah semoga bisa istiqomah terus belajar ya Pak Hendra ya. Mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat yang luas yang memiliki utang dan riba Pak. Mungkin silakan. Pesan-pesan singkat atau pesan-pesan apapun monggo silakan. Oke, untuk yang memang mempunyai hutang, jangan pernah takut menghadapi hutang. Hadapin. Karena dengan kita menghadapi, kita akan bisa jalan, akan diberikan jalan. Dengan ini ya, dengan catatan kita selalu meminta pertolongan Gusti Allah. Capek kita meminta pertolongan ke sesama manusia. Biar Allah yang nuntun. Itu saja sih pesannya. Ibu silakan. Apa tadi Mas? Pesan-pesan kepada masyarakat luas Bu, yang mungkin mengalami penderitaan yang sama, mengalami beban yang sama, memiliki utang miliaran dan mereka tidak tahu caranya untuk selesai. Gitu. Ada saran-saran Bu kegiatan kamu? Ya, saran-sarannya yang punya utang, ayo kita berpikir jernih. Akan ada selalu jalan. Saya tahu bagaimana perasaan orang yang punya hutang tuh ya, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Pokoknya sampai ada yang mau bunuh diri gitu ya, ada yang mau jual ginjal bahkan. Jadi jangan sampai harga diri Anda sebegitu murahnya hanya karena hutang. Ayo sama-sama, Allah akan bantu hutang-hutang kita. Sebesar apapun hutang Anda pasti Allah bantu. Yang penting niatnya untuk melunasi, karena hutang itu akan dibawa mati. Jadi sedikit apapun hutang akan dibawa mati dan itu mengerikan. Lebih baik kita menyelesaikan di dunia daripada di akhirat nanti. Untuk penyelesaiannya tentunya harus dengan orang yang lebih berpengalaman dan lebih ahli. Makanya kita di sini sharing di Masyarakat Tanpa Riba ini. Jadi lebih tahu nasib kita tuh sama gitu, jadi lebih klik lah ibaratnya seperti itu. Baik. Bapak Hendra dan Bu Opi terima kasih sekali. Terakhir sepatah dua kata-kata tentang bagaimana kegiatan kita, the basic element to keep your business debt free. Apa nih Pak sepatah dua patah katanya tentang kegiatan kita yang belajar selama 2 hari ini? Silakan. Pembelajaran ini sangat fun ya. Alhamdulillah. Fun, emosionalnya dapat. Ya menyenangkan.
Alhamdulillah. Rekomen buat teman-teman juga. Jangan lupa ya bergabung ya teman-teman semua. Terima kasih Ibu, kesempatan Bapak kata-kata untuk kegiatan kita. Iya, pokoknya buat MTR itu juara banget. Yang tadinya saya datang ke sini wajahnya udah wajah layu, lusuh, kisut. Pokoknya sekarang meskipun saya banyak hutang ya, tapi saya masih bisa berpikir jernih, seger, happy, masih tetap seperti ya masih muda lagi lah. Amin, amin. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, demikianlah kita pembicaraan dengan Bapak Hendra dan Bu Opi. Sekali lagi kita berdoa semoga utang-utang beliau berdua dapat dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Demikianlah perbincangan yang singkat ini, semoga bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian di rumah. Baik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.